Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muallima Ibrahim wa Isa wa Musa 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum. Mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatannya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keamanan, dan nikmat bisa kembali hadir untuk duduk di majelis ilmu yang merupakan taman-taman syurga. Semoga langkah-langkah kaki bapak-bapak dan ibu-ibu semua dari rumah yang dengan ikhlas untuk menuntut ilmu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu terlimpah curahkan ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang azan. Sudah bisa azan semua Pak ya? Ada yang mau praktek? Yang suka azan siapa? Coba Pak, praktek Pak, nggak apa-apa Pak. Praktek Pak, ayo Pak. Praktek azan. Siapa tahu ada yang perlu disempurnakan gitu. Coba Pak, nggak usah pakai mic, taruh ke mic dikira apa ya? Berdiri. Telinganya masukin ke jarinya masukin ke telinga. Gini. Situ Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Maaf Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Illanya ditekan. Illallah. Karena dia ada tasydid. Sebentar Pak. Tadi Bapak sudah benar. Yang Allahu Akbar sudah benar. Nah, di sini ditekan, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Di sini illallah. Kalau enggak ditekan ilallah berarti ilah. Ilah itu ke. Kalau illah artinya kecuali. Asyhadu an la ilaha illallah gitu, Pak. Coba. Asyhadu an la ilaha. Ilahnya enggak? Asyhadu an la ilaha illallah. Sekali lagi. Asyhadu an la ilaha. Ilahnya enggak? Ilah yang sana, ilah yang terakhir. Asyhadu an la ilaha illallah.
Terus Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. nah di sini Muhammadarnya Bapak tekan, Rasulnya 2. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sini tekan Pak. Di sini sunya 2. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo Pak. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. ya. Hayya 'alas shalah. Coba sekali lagi. Hayya 'alas shalah. Ianya pendek Pak. Hayya 'alas shalah. Ianya langsung. Hayya 'alas shalah. Ulangi. Hayya 'alas shalah. Cepat. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Jangan shalah. hayya, enggak. Hayya Hayya. 'alas shalah. Ya-nya ditekan, ya-nya. Hayya. Ditekan dulu. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas. Jangan ya-nya jangan panjang. Kalau panjang berarti Bapak begini. Hayya 'alas shalah, enggak, pendek. Hayya 'alas shalah, langsung ke a. Hayya 'alas shalah. Kurang pendek. Hayya 'alas shalah. Ulangi. Hayya 'alas Jangan shalah. hayya. Jangan hayya 'alas shalah, enggak. Hayya 'alas shalah. Ayo. Hayya 'alas shalah. Pendek. Hayya 'alas, langsung. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Bapak masih panjang di sini. Di sini jangan panjang. Di sini jangan panjang. Hayya 'alas shalah. Langsung ke a. Coba. Hayya 'alas. Hayya 'alas shalah. Terus Hayya 'alas. jangan panjang. Hayya 'alas shalah. Yang ditekan ya-nya, Pak. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'ala. Hayya 'ala. Hayya 'alas shalah. Terus Hayya 'alal falah. sama. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal. Langsung ya-nya itu langsung cepet ke a. Hayya 'alal falah. Coba. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. 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 Kalau ini pakai ha, Pak. Hayya 'alal falah. Coba. Hayya 'alal. Enggak sama. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Ya, terus Hayya 'alal falah. terus Allahu akbar. Allahu akbar. mm, La ilaha illallah.
Allah. Alhamdulillah, cukup. Silakan. Siapa lagi yang mau praktek? Ayo. Yang suka adzan, Antum, masa Pak Haji? Pak Haji. Oh, di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Hanya jelasin lagi Pak Haji. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang asyhadu an la ilaha illallah. Hanya lebih dijelaskan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus Asyhadu an la ilaha illallah. hanya di sini hanya pendek Pak Haji. Jangan ha illallah, enggak ha il ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan ha illallah. Ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus Asyhadu an la ilaha illallah. terus Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad darnya ditekan Pak Haji. Dar langsung. Ulangi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Lul dialirkan dulu Pak Haji. Ditekan. Tasdid. Ulangi. Asyhadu an. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, gitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan lullah, lullah gitu. Ditekan lamnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, gitu. Hayya 'alas shalah. Janganlah lah ha. Ulangi. Hayya 'alas shalah. Kurang. Hayya 'alas shalah. Gitu belakangnya ha. Hayya 'alas shalah. Pertama. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Barakallahu fiik, masyaallah. Siapa lagi yang mau? Azan itu tajwidnya harus benar ya. Makhrajnya, tasdidnya, panjang pendek harus benar. Enggak, terutama makhraj ya, tidak asal-asalan.
Karena dalam masalah sholat saja kita disuruh mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga masalah azan. Siapa lagi yang mau? Jarang azan ya Pak ya? Apa nggak pernah azan seumur hidup? Atau ya, siapa yang mau azan? Nanti ngajarin anaknya, ada anak kecil nggak? Ada yang mau azan deh. Biasanya ada kan azan gitu, langsung ambil mic azan. Jangan Allah ke ini Pak, ke gusi. Jangan Allahu Akbar. Bapak orang Jawa ya? Kalau orang Jawa pakai wau, Allahu Akbar. Pakai L Pak, tegusi langsung lidahnya. Allahu Akbar. Gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jangan ha illallah, ditekan dulu lamnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Dialirkan suara asyhadu an la ilaha illallah. Coba Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Iya. Asyhadu an la. Jangan asyhadu alla, enggak. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asynya kurang di. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulangi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. ya. Hayya 'alas shalah. Lah Pak, lah. Hayya 'alas shalah. Gitu. Hayya 'alas shalah. Nah, Hayya 'alas shalah. ditekan Pak. Hayya 'alas shalah. Kalau mau di model-model, ayo. Hayya 'alas shalah. Nah, gitu. Hayya 'alal falah. Nah, itu jangan lah. Falah, ha, itu ha. Hayya 'alal falah. Nah, gitu. Hayya 'alal falah. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Masih kurang ke al, Pak. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Al. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Barnya jangan barullah, enggak, baru.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah langsung. Allahu akbar, Rul ke gusi, Pak. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hanya jangan panjang. La ilaha illallah. Hanya pendek. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Inggih, matur suwun Pak. Monggo lungguh maneh. Ada lagi? Oh, silakan. Gak apa-apa. Hari ini adzan terus sampai selesai. Ya, disimak baik-baik ya. Dimasukin telinganya kalau mau, jarinya. Jangan di pipi, tapi dimasukin. Terus Allahu akbar. Allahu akbar. Terus Asyhadu an la ilaha illallah. kebiasaannya baru tahu. Nah, makanya lihat. Besok antum di masjid mana? Dekat rumah. Antum print lafaz adzan, taruh di depan. Jangan cuma lafaz dzikir yang ditaruh, lafaz adzan ditaruh. Ayo. Lanya panjang, ilanya 2 harokat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ulangi. Asyhadu an. Jangan ditahan. Ditasdid aja. Asyhadu an la ilaha illallah. Di sini 6 harokat nggak apa-apa. 5 harokat nggak apa-apa. Asyhadu an la. Iya, panjang 5. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus Asyhadu anna Muhammad. sekali lagi yang ini. Maksudnya tadi kan masih dikoreksi. Sekarang yang sudah benar ditekan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Di sini ditekan illallah, lallah gitu. Yang ditekan itu 3, lam. Asyhadu an la ilaha illallah gitu. Sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, gitu. Terus Asyhadu an la ya, bagus. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, sudah bagus. Tolong ditekan lagi darnya. Asyhadu anna Muhammadar
Muhammadar Rasulullah. Ulangi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul, sudah betul, tapi kurang dialirkan. Rasulullah, lullah, lamnya. Sekali lagi, asyhadu an. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Hayya 'alas shalah. Alasnya ditekan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Terus. Hayya 'alas shalah. Terus. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Barakallahu fiik. Ya, bagus. Sudah benar. Ada lagi? Ya. Yang malu-malu nanti kalau adzan, kalau masih salah dipertanggungjawabkan loh ya di akhirat. Kalau sekarang sudah dicek, sudah benar kan, kita lebih yakin, lebih yakin. Ayo, yang suka adzan, yang senang adzan, manggil orang salat. Ya, barakallahu fikum. Kemarin kita sudah membahas kita akan lanjutkan at-taswib fil adzanil awwali lis-subhi. At-taswib, taswib itu artinya ucapan as-salatu khairum minan naum. An Abi Mahdhurah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-adzan wa fihi hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Nah, itu ada namanya taswib. Taswib itu artinya memotivasi. As-salatu khairum minan naum. Fil ula minas subhi. Jadi subuh itu ada dua adzan. Adzan pertama dan adzan kedua. Adzan pertama itu kurang lebih 1 jam sebelum adzan subuh yang asli. Hal ini dipraktekkan di Madinah, Mekah gitu ya. Kalau yang pernah umroh lah ya, atau haji, kalau di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram pasti ada adzan pertama. Jam berapa Pak adzan pertama? Pak Haji, jam berapa? Jam 3-an ya. Di sini praktek nggak Pak Haji? Belum. Takut di sini. Akhir. Ya, karena nggak adzan 2 kali,
Akhirnya as-salatu khairum minan naumnya di akhir. Hukumnya gimana? Ya hukumnya boleh-boleh saja. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau adzan 2 kali, as-salatu khairum minan naumnya di awal. Di adzan pertama jam 3:30. Kalau di lingkungan pesantren ya bagus. Yang saya tahu sih di sini di Roja ya, di Masjid Al-Barakah Jelangsi itu adzan 2 kali. Adzan pertama jam 3:30 atau jam 3 lewat sedikit, adzan kedua ya pas adzan subuh itu. Fungsinya apa? Untuk membangunkan orang supaya bersiap-siap sholat tahajud, atau mengingatkan orang supaya sebentar lagi masuk subuh. Karena di saat itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi thuluthil laylil akhir. Faqala hal min da'in fa astajib lahu wa hal min mustaghfirin fa astaghfir lahu wa hal min sa'ilin fa u'tiya lahu. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Sekarang orang aneh ya, merayakan Isra Mi'raj tapi enggak yakin Allah di atas. Padahal merayakan Isra Mi'raj. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj berbicara dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa enggak percaya Allah di atas gitu? Bingung gitu, Allah di mana gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala di atas. Nah, turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir setiap malam dan mengatakan, berfirman, hal min da'in fa astajib lahu. Adakah yang berdoa akan aku kabulkan? Wa hal min mustaghfirin fa astaghfir lahu. Apakah ada orang yang mau memohon ampun akan aku ampuni? Wa hal min sa'ilin fa u'tiya lahu. Apakah ada orang yang meminta akan aku beri? Nah, di saat itulah jam 3:30 ke sini kita usahakan bangun sholat tahajud. Walaupun cuma 1 rakaat witir atau 3 rakaat tahajud sama witir. Sekarang malah bukannya adzan pertama tapi puji-pujian. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Malah begituan gitu. Udah nggak ada contohnya. Itu pun nyampe subuh. Kadang-kadang ya tidak nyaman lah. Kalau mau salawatan yang benar gitu kan. Itu pun tidak mengganggu orang-orang yang sedang istirahat. Qala al-Amir As-San'ani fi Subul Salam, qala Ibnu Ruslan, fa syar'iyyatu at-tasrif inma hiya fil adhan al-awwal al-fajr li'annahu liiqadin na'im, wa amma al-adhan ats-tsani fa innahu i'lamun bi dukhulil waqti wa du'a'un ila shalah. Perhatikan nih, kata Imam As-San'ani di dalam kitab Subul Salam, berkata Imam Ibnu Ruslan, disyariatkannya taswib itu ucapan as-salatu khairum minan naum, itu di adzan pertama untuk salat subuh. Adzan pertama itu sejam atau lebih dari sejam lah ya, lebih sedikit dari sejam. Untuk tujuannya apa? Membangunkan orang yang tidur. Bukan masuk waktu masuk waktu sholat, tapi untuk memberitahukan bahwa sebentar lagi mau waktu subuh, ayo bangun supaya tidak tertinggal dan supaya kita bisa sholat tahajud. Adapun adzan kedua itu untuk pemberitahuan waktu sholat, masuknya waktu sholat dan memanggil orang-orang untuk sholat. Istihbabul adzan fi awwalil waqti wa taqdimuhu alaihi fil fajri khassah. Disunahkannya adzan pada awal waktu dan memajukannya pada sholat subuh khusus. Dari Jabir bin Samurah qala kana Bilalun yu'adzinu idza zalatis syamsu la yahramu thumma la yuqimu hatta yakhruju ilaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa idza kharaja aqama hina yarahu. Dari Jabir bin Samurah, beliau berkata, Bilal itu adzan ketika matahari sudah condong. Ini salat duhur ya.
Kemudian dia tidak iqamah sampai Nabi keluar. Jika Nabi sudah keluar maka beliau iqamah. Jadi kalau iqamat belum ya? Iqamat itu haknya imam. Jadi kalau imamnya belum datang, ya jangan iqamah. Kalau imamnya misalkan telat, ya dihubungi. Kalau rumahnya dekat dihubungi. Jangan maju mengambil haknya imam. Ini kalau ada imam rawatibnya. Di sini ada imam rawatibnya nggak, Pak Haji? Belum. Atau urutan imamnya siapa? Pertama siapa? Kedua, kalau nggak ada kedua siapa? Kalau nggak ada ketiga siapa? Dipilih yang paling bagus bacaan Qur'annya. Yang lebih bagus, yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya dan yang paling banyak hafalannya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah." Orang yang mengimami suatu kaum yang paling bagus bacaannya. Misalkan ada orang bacaan hafalannya 1 juz, yang satu 5 juz, tapi bacaannya secara kaidah-kaidah tajwid lebih bagus yang 1 juz, maka yang 1 juz yang maju. Soalnya anak-anak kecil itu bacaannya itu banyak-banyak dia, ada yang 5 juz, ada yang 6 juz, tapi bacaannya tidak bagus dari sisi kaidah tajwid. Sedangkan yang misalkan bapak-bapak cuma setengah juz atau 1 juz, dan dia bagus bacaannya secara tajwid, makhraj, sifat huruf, panjang pendek dia nggak salah, maka dia yang lebih berhak. Lebih bagus lagi, sudah bacaannya bagus, hafalannya banyak, itu. Ya. Fa inhum fil qiraati sawa fa aqdamuhum islaman. Kalau bacaannya sama-sama bagus dan hafalannya juga sama-sama bagus, yang lebih dulu Islam. Wa inhum fil islami sawa fa aqdamuhum hijratan. Kalau sama-sama masuk Islamnya sama dari kecil, yang lebih dulu hijrah. Hijrah misalkan dari tempat lain ke tempat itu siapa duluan. Wa inhum fil hijrati sawa fa akbaruhum sinnan. Kalau sama, maka yang lebih tua umurnya. Yang lebih tua umurnya terakhir. Walaupun dia masih muda, baru SMP, tapi hafalannya banyak, bacaan Al-Qur'annya bagus, dan paham tentang hukum-hukum sholat, walaupun dia masih SMP, dia yang maju. Jangan, nggak ada kriteria imam sholat itu bisa mimpin zikir jamaah, itu nggak ada. Zikir itu sendiri-sendiri, bukan berjamaah. Adapun mengeraskan zikir boleh, imam mengeraskan zikir boleh, silakan, asal jangan berjamaah. Kemudian dari Wa'an ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Ini dalil yang kedua, bahwa ada azan 2 kali ya. Sesungguhnya Bilal azan itu masih malam, masih di saat malam. Makanlah dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum azan. Jadi muadzin Rasulullah SAW itu ada 4. Di Mekah ada Abi Mahdurah sama Abdullah bin Zaid. Di Madinah ada Bilal sama Ibni Ummi Maktum. Nah, Bilal itu azannya itu malam. Azan pertama itu Bilal. As-salatu khairum minan naum, itu Bilal. Nah, azan Abi Mahdurah itu azan ketika masuk waktu sholat. Ya, jadi kalau mau azan 2 kali ya lingkungannya memang harus sudah paham. Kalau tidak paham, khawatirnya malah jadi fitnah. Tapi kalau bisa koordinasi sama lingkungan, kita mau azan 2 kali, enggak apa-apa. Waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hikmata min taqdimil adhani fil fajri 'ala al-waqti biqoulihi
la yamna'anna ahadukum adhanu Bilalin min sujudihi min suhurihi fa innahu yu'adzinu aw qala yunadi Bilalin liyarji'a qa'imakum wa liyunabbiha na'imakum. Bilal, hikmahnya kenapa ada azan pertama? Artinya janganlah azannya Bilal memutuskan sahur kalian. Artinya kalau azannya Bilal itu kalian masih boleh makan dan minum ketika puasa ya. Karena azannya Bilal itu agar orang yang sedang sholat tahajud bersiap-siap untuk sahur dan agar orang yang tidur bersiap-siap untuk bangun. Itu hikmah dari azannya Bilal di waktu malam. Berarti para sahabat itu, mereka itu ya sangat bersemangat di dalam mendirikan sholat qiyamul lail, karena mereka selalu sholat tahajud qiyamul lail. Ma yuqalu 'inda sama'il adzani wal iqamah. Apa yang diucapkan ketika mendengar adzan dan iqamah? Yustahabbu liman sami'al adzana wal iqamata an yaqula mithla ma yaqulul muadzinu. Disunahkan bagi orang yang mendengar adzan dimanapun dia. Artinya adzan yang di masjid ya. Kalau adzan yang di kaset tidak. Karena adzan yang di kaset itu kan tidak ada niat untuk manggil orang sholat. Dan adzan yang di lingkungan kita sholatnya biasanya di masjid mana? Di masjid ini As-Somad. Ya sudah, jawab adzan yang di sini saja. Adapun yang di masjid-masjid lain bingung ntar antum adzan, jawab lagi, adzan jawab lagi. Jawab terus. Enggak. Di tempat yang antum di situ sholat, jawab adzannya. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Jika kalian mendengar adzan, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Jika muadzin mengatakan Allahu akbar, maka kita ucapkan Allahu akbar. Jika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Jika muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti ibu-ibu pun harus belajar azan, ya enggak? Ini gimana dia bisa jawab kalau nggak bisa? Apa nggak pernah jawab azan, Bu? Apa cuek gitu? Udah azan, gitu kan? Jawab gitu ya. Walaupun kita nggak datang, ibu-ibu kan nggak datang. Kalau mau datang ya boleh-boleh aja. Kalau muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Kemudian kalau muadzin mengatakan hayya 'alal falah, kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kalau muadzin mengatakan Allahu akbar, kita ucapkan Allahu akbar. La ilaha illallah, kita ucapkan la ilaha illallah. Barang siapa menjawab azan seperti yang dicontohkan tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Iqamat belum ada ya? Ya. Iqamat itu Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Jangan qad qamatis salati, qad qamatis salah.
qad qamatis sholati. Jangan sholati, sholatu. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya. Saya tanya Bu, iqamat itu adzan bukan? Adzan. Adzan, iqamat itu adzan. Maka kita disunahkan juga jawab. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena qomat itu juga adzan. Hadisnya ad-du'a bainal adzanaini la turad. Doa antara dua adzan tidak tertolak. Dua adzan di sini maksudnya apa? Adzan dan iqamah. Maka iqamah juga dijawab. Ya walaupun ini sunnah, tapi nggak apa-apa, jawab. Jika muadzin telah selesai, disunahkan kita bersolawat. Jangan langsung jawab adzan. Disunahkan apa? Bersolawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terus baru jawab Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka enggak ada. Ya, kemudian setelah itu kalau kita bersolawat setelah adzan itu kita solawat dulu. Jangan langsung jawab, solawat dulu. Karena hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqulu tsumma shallu alayya." Jika kalian mendengar muadzin, ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan, kemudian berselawatlah kepadaku. Selawat dulu, Pak. Setelah berselawat baru mintalah kepada Allah wasilah. Wasilah itu tempat di surga yang hanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah itu baru dibaca. Kalau dia mengucapkan itu, Masya Allah, Rasulullah menjanjikan, faman sa'ala liyal wasilata hallat lahu asy-syafa'ah. Hallat lahu asy-syafa'ah. Barang siapa dia memintakan kepada Allah wasilah untukku, wasilah itu apa tadi? Manzilatun fil jannah, tempat kedudukan yang tinggi di surga. Barang siapa dia memintakan wasilah, maka dia akan mendapatkan syafaat. Ini salah satu sebab kita dapat syafaat, doa mendengar adzan setelah bersolawat. Muadzin doa setelah adzan enggak apa-apa, enggak usah, enggak apa-apa. Karena ini yang mendengar. Dari Jabir, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah hallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Barang siapa berkata tadi doa setelah adzan, maka dia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Faedah yustahabbu lil muslim al-iktsaru min ad-du'a bainal adzani wal iqamah fa inna ad-du'a hina idzin mustajabun. Disunahkan bagi seorang muslim memperbanyak doa antara adzan dan iqamah. Sesungguhnya doa pada saat itu mustajab. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a la yuraddu bainal adzani wal iqamah. Doa di antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Jadi setelah kita adzan, bersalawat,
Jadi urutannya itu ya, setelah adzan itu setelah adzan atau ketika adzan dan setelah. Pertama, ikuti ucapan muadzin. Kedua, sholawat setelah adzan. Tiga, baca doa setelah adzan. Isinya apa tadi? Minta wasilah kepada Rasulullah. Wasilah. Ati Muhammadanil wasilah. Wasilah itu tempat tinggi di surga. Tempat di surga yang tinggi. Setelah itu udah ya. Setelah itu sholat sunnah bagi yang mau. Setelah itu berdoa. Setelah itu jawab iqamah. Setelah itu siwak. Kalau mau bersiwak tuh, mau takbir siwak. Kemana-mana bawa siwak. Barakallahu fikum. Karena sudah ada pertanyaan, tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afan, ana mau bertanya, apakah hukumnya kita berwudu di kamar mandi yang di dalamnya ada anak kita yang sedang buang hajat, apakah diperbolehkan? Berwudu itu syaratnya yang penting airnya suci dan tempatnya juga suci ya. Tempat kita ngambil air wudunya itu suci. Airnya suci, tempat ngambil airnya suci. Nah, kalau di kamar mandi itu tempat kita mengambil airnya suci enggak? Tempat kita berdirinya itu suci enggak? Kalau WC-nya agak jauh. Nah, buang hajatnya di mana nih anaknya nih? Buang hajatnya di WC ya. Misalkan ini tempat wudu, ini WC, tapi satu ruangan. Kalau WC-nya di sini, tempat wudunya di sini. Asalkan tidak kena cipratan najisnya ya nggak apa-apa. Tapi kalau pengen yakin ya bawa gayung keluar, wudu pakai gayung, supaya yakin nih nggak ada najisnya. Karena berhati-hati supaya kita tidak melakukan hal-hal yang bisa mengurangi kesucian kita di dalam berwudu. Makanya usahakan bapak-bapak itu tempat wudunya itu terpisah dari WC. Bapak-bapak bikin ini aja, ember dibolongin gitu. Ya kan? Di kampung. Padasan lah, istilah kampung padasan gitu kan. Pakai bekas cat, bekas ember dibolongin, ada tutupnya, itu ditaruh di luar. Bisa ditaruh di depan rumah, di depan teras atau di dekat dapur. Supaya kita tidak ada ragu-ragu, ini kena ada najisnya enggak nih tempat saya berdiri. Karena kamar mandi kita kan keramik. Kalau anak kita kencing di situ, kan ada bekas air kencingnya itu belum, misalkan kencing di situ, ya masa kita wudu di situ? Ya nggak boleh. Kecuali ada jarak antara tempat buang hajat di lubang WC-nya sama kita wudu. Pakai gayung, gayungnya kita bawa keluar. Karena wudu itu harus suci tempatnya dan suci airnya dan
ya kita terhindar dari najis. Kalau kita sedang saum, apakah saat berbuka puasa kita harus mendengarkan azan di masjid, kita sholat, atau bisa azan di radio atau di TV? Kalau kita sedang saum, apakah saat berbuka puasa kita harus mendengarkan azan di masjid, kita sholat, atau bisa dari radio atau dari TV? Kalau di tempat kita tahu nih masjidnya ini azannya on time nggak? Kita lihat waktu sholat saja, lihat waktu sholat di HP atau di TV dan radio. Atau kalau memang di tempat kita on time, khawatirnya muadzinnya itu buka dulu. Kalau buka dulu sampai kenyang kan 5 menit. Di mana nggak azan-azan? Kok radio udah azan? Ya kan dia lapar juga, mau makan juga. Kalau mau azan ntar nggak makan dulu, lapar dia. Kecuali dia hanya minum seteguk air, kemudian azan, ya paling nggak telat banget. Kalau dia makan dulu atau makan kurma dulu, kemudian santai, azannya ntar aja. Makanya muadzin juga harus dikasih tahu sama DKM, kalau ya resiko muadzin ya azan gitu loh. Makannya ntar dulu, kurmanya ntar dulu. Supaya para jamaah yang misalkan zaman dulu kan nggak ada HP, nggak ada TV, ya panduannya ya azan di masjid. Kalau sekarang kan sudah ada TV. Panduannya ya waktu, Bu. Waktu yang sudah masuk waktu sholat maghrib. Nah, tanda masuk waktu sholat itu kan azan. Nah, sementara kalau di masjid itu bukan tanda ya. Maksudnya kalau sudah masuk waktu sholat itu kan azan. Cuman masalahnya nih, azan di masjid ini on time apa tidak? Kalau di TV dan di roja kan, di radio kan memang sudah disetting, sudah langsung otomatis jam segini azan. Jadi yang jadi patokan itu waktunya saja kita lihat. Adakah sunnahnya kalimat thayyibah as-salatu assalamualaikum Rasulullah sebelum azan? As-salatu, oh gitu, as-salatu wassalamu alaik gitu. Ya Rasulullah gitu ya. Ya nggak ada. Ini kan berarti sholawat dan salam kepadamu ya Rasulullah. Nggak ada. Sebelum azan itu nggak ada sholawatan, itu nggak ada. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu nggak ada. Sebelum azan yang nggak ada begitu. Apalagi assalatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Ini sholawat itu ada tempatnya. Sebelum adzan nggak ada sholawat. Setelah adzan ada sholawat. Ini termasuk mengada-ada. Mana dalilnya? Mana? Buka di kitab fikih nggak ada. Sebelum adzan sholawat itu nggak ada. Sholawat itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ada yang bebas kapanpun, ada yang terikat waktu. Kalau yang bebas kapanpun, ya kita silahkan bersolawat kapanpun. Lagi jalan solawat, lagi di masjid solawat, lagi beraktivitas apapun solawat, naik motor solawat. Itu namanya mutlak, tidak terikat waktu dan tempat. Ada yang muqayyad, muqayyad itu terikat waktu dan tempat. Setelah azan, ketika tahiyat, ketika di hari Jumat, itu kita disuruh perbanyak solawat. Adapun menentukan sebelum azan sholawat. Nah, kalau menentukan berarti ini syariat. Kalau syariat harus ada dalilnya. Nggak boleh mengharuskan. Bismillah. Bila posisi makmum tidak masbuk, haruskah mengejar ruku imam? Bila posisi makmum tidak masbuk, haruskah mengejar ruku imam?
atau harus sempurnakan dulu membaca surat Al-Fatihah baru ruku? Saya biasanya suka ketinggalan di rakaat ketiga dan keempat. Iya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita masbuk atau tidak masbuk, yang jadi panduan kita imam, gerakan imam. Kalau imamnya sudah ruku, walaupun kita Al-Fatihahnya belum selesai, ikuti imam. Karena Rasulullah SAW bersabda apa? Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Idza kabbara fakabbiru. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam bertakbir, kita bertakbir. Kalau imam rukuk, kita rukuk. Kalau imam sujud, kita sujud. Nanti akan kita bahas ketika sudah masuk waktu pembahasan salat. Kita masih adzan ya. Jadi patokannya adalah gerakan imam. Kalau imamnya sudah rukuk, walaupun kita belum selesai baca Al-Fatihah, ikuti imam, bapak-bapak, ibu-ibu. Ikuti imam dari sisi gerakannya. Karena kalau dari sisi ucapannya, kadang-kadang ucapan imam itu dengan gerakannya tidak sinkron gitu. Dia Allahu Akbar tapi belum turun. Hati-hati, bahaya. Coba dua orang maju coba. Udah jam segini ya. Ayo, satu imam satu makmum. Ayo Pak, maju Pak. Ayo Pak, maju Pak. Satu lagi. Kalau enggak dua deh, kalau enggak dua. Dua. Berdiri dua. Ini imam, Pak Imam. Yang satu di, iya. Ayo Pak. Antum rukuk. Antum takbir terus rukuk. Ayo rukuk. Antum posisi ini. Antum misalkan sedang sampai iyyaka na'budu. Antum coba agak keras iyyaka na'budu. Antum udah mau rukuk, ayo rukuk. Antum iyyaka na'budu. Nah, antum begitu langsung, enggak usah diselesai. Ayo Pak. Sami Allah. Ya. Sekali lagi, antum rukuk. Ketika imam sudah rukuk, baru antum ikut rukuk. Jangan bangkit Pak. Jangan imam baru Allahu Akbar tapi belum rukuk. Coba Pak, antum Allahu Akbar tapi belum rukuk. Allahu Akbar. Tapi belum, maksudnya mau rukuk. Allahu Akbar. Antum jangan langsung bareng, coba Pak, sekali lagi Pak. Antum misalkan langsung bareng. Ayo. Bareng. Itu jangan begitu. Tunggu sampai imamnya lurus. Ulangi Pak. Baru antum ikut. Bangun, sami Allah. Baru sami Allah. Antum rukuk Pak. Sujud. Tunggu sampai imam benar-benar nyentuh jidat. Nah, antum baru. Tunggu sampai imam nyentuh dahinya ke tempat sujud. Baru antum ikut sujud. Ulangi Pak. Naik lagi. Jangan sampai antum takbirnya panjang banget Pak. Ayo sujud. Allahu Akbar. Antum ikut langsung. Sujud Pak, sujud. Sujud. Ikut. Jangan begitu, jangan bareng. Itu namanya bareng, nggak boleh. Nggak boleh. Terus bangun lagi. Sekarang malah imamnya telat turunnya, antum udah duluan sujud. Antum udah tua Pak, udah keropos. Dengkulnya udah keropos. Antum pelan. Allah. Tahu-tahu antum udah duluan. Ayo Pak. Antum duluan. Ini nggak sah nih salatnya nih. Ini nggak sah salatnya nih. Udah Pak. Itu baru sebagian kecil kesalahan para jamaah. Imamnya makanya takbirnya nanti kalau sudah napak ke situ supaya nggak didului sama makmum. Apalagi makmumnya buru-buru, dia pengen nyalip imam. Makmumnya tidak sabar. Assalamualaikum Ustaz. Biasanya kita sering mendengar adzan tidak serentak waktunya. Ada jeda waktu tidak sama. Lalu mana yang kita jawab?
yang kita sholat di situ. Apa cukup satu masjid yang dimana kita betul, termasuk kita sholat qobliyah, apa kita juga menunggu adzan selesai dari masjid yang biasa kita sholat berjamaah, sementara masjid lain sudah selesai duluan, syukran. Iya ibu-ibu, bapak-bapak, yang kita disunahkan untuk menjawab adzan itu adalah di masjid yang tempat kita sholat. Dan juga sholat rawatib, kan kita setelah adzan itu baca sholawat, baca doa setelah adzan. Lah gimana kalau kita sholat duluan? Ya berarti nggak baca. Keutamaannya masuk surga loh Pak. Barang siapa mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin, kemudian bersolawat, kemudian meminta wasilah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa badhu maqama mahmudan lin ma'addah. Udah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah. Dia masuk surga. Berarti kalau dia salat rawatibnya, masjid sana udah selesai, masjid kita belum. Jadi dia pengennya yang enak. Masjid sana nggak dijawab, masjid di sini dijawab, tapi ikut rawatibnya yang sono. Gimana dia? Ya ikut rawatibnya, ikutin yang di masjid yang dia sholat. Walaupun sah-sah saja kalau dia, udah masuk waktu sholat, di sini belum adzan, udahlah saya jawabnya yang sono. Kemudian salat rawatib. Di sini baru adzan, antum malah nggak dijawab. Ya berarti tidak sinkron gitu loh. Kalau masalah sah apa enggak, ya sah-sah saja antum imam muadzin salat adzan, muadzin adzan, antum belum selesai muadzin adzan, saya mau salat sunah sekarang aja lah, takut telat. Ya boleh-boleh saja, tapi kan berarti antum nggak jawab adzan, nggak minta wasilah, nggak bersolawat juga. Makanya kita runtutannya itu runtutannya. Ya, wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.